Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Suyatmi, NIM 230311155. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas yang berjudul Uji aktivitas antibakteri ekstrak lidah buaya atau aloe vera terhadap bakteri Propionibacterium acnes penyebab jerawat. Latar belakang, menurut Lutfia et al. 2023, jerawat merupakan keadaan infeksi kulit berupa munculnya bintik berwarna merah dan terdapat kantung nanah yang sedang inflamasi karena peradangan kronis folikel polisebasea dengan daerah-daerah predileksinya. Biasanya terdapat pada daerah yang banyak memiliki kelenjar sebasea, seperti di muka, dada, bahu, punggung. Jerawat termasuk suatu penyakit dermal di mana mengganggu baik bagi para remaja dan dewasa muda laki-laki maupun perempuan. Menurut data yang dilansir dari riset Global Burden of Disease, terdapat infeksi hampir 80% sampai 100% populasi pada kasus akne vulgaris. Menurut Legiawati et al. 2023, dalam banyak kasus klinis, Propionibacterium acnes ditemukan lebih banyak pada lesi akne vulgaris dibandingkan pada kulit yang tidak mengalami jerawat. Menurut Fatmalia 2022, Propionibacterium acnes adalah flora normal kulit terutama di wajah yang berperan pada patogenesis jerawat yang dengan menghasilkan lipase yang mencegah asam lemak bebas dan lipid kulit. Menurut Yusmaini dan Bahar 2017, bakteri Propionibacterium acnes yang kini lebih dikenal dengan Cutibacterium acnes adalah bakteri gram positif yang bersifat anaerob dan hidup di dalam folikel kulit, serta berkontribusi besar sebagai penyebab utama jerawat. Penggunaan antibiotik, baik yang dioleskan maupun yang diminum, adalah salah satu pendekatan utama dalam pengobatan akne vulgaris untuk menghambat pertumbuhan Propionibacterium acnes dan mengurangi peradangan pada kulit. Menurut Kaesa Anjarini et al. 2023, penggunaan antibiotik jangka panjang memiliki risiko resistensi bakteri dan efek samping kulit yang tidak diinginkan. Menurut Nizar et al. 2019, sediaan topikal, krim atau gel yang mengandung antibiotik atau bahan aktif lainnya juga memerlukan perhatian terhadap faktor formulasi, seperti pengaruh suhu dan lama penyimpanan terhadap efektivitas antibakterinya. Menurut Wijaya dan Mas Fufatun 2022, penelitian terhadap agen antibakteri alternatif dari bahan alam menjadi semakin penting sebagai strategi komplementer atau substitusi untuk terapi jerawat konvensional. Salah satu tanaman yang menarik perhatian adalah lidah buaya atau aloe vera. Menurut Fabila et al. 2024, lidah buaya atau aloe vera telah lama diakui dalam berbagai praktik pengobatan tradisional karena kandungan senyawa alami seperti anthraquinone, saponin, flavonoid, tanin, dan senyawa fenolik yang memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi. Ekstrak dari lidah buaya tidak hanya dimanfaatkan untuk merawat kulit, menyembuhkan luka, dan produk kosmetik, tetapi juga mulai dikaji sebagai bahan alami yang memiliki sifat antibakteri terhadap mikroba yang menyebabkan jerawat. Menurut Iwasil et al. 2025, menghadapi tantangan resistensi antibiotik dan dampak negatif dari penggunaan antibiotik sintesis, ada kebutuhan untuk mencari terapi alternatif yang lebih aman, efektif, dan alami. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah ekstrak lidah buaya memiliki aktivitas antibakteri terhadap Propionibacterium acnes? Yang kedua, bagaimana tingkat daya hambat ekstrak lidah buaya terhadap pertumbuhan Propionibacterium acnes? Untuk tujuan khususnya, yang pertama mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak lidah buaya atau aloe vera terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Yang kedua, mengukur besar daya hambat ekstrak lidah buaya terhadap pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes secara in vitro. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuasi eksperimen dan rancangan penelitian yang digunakan adalah post-test only control group design.
Penelitian ini dilakukan dengan memberikan perlakuan berupa pemberian berbagai konsentrasi ekstrak lidah buaya, yaitu 25%, 40%, 70%, dan 95% terhadap bakteri Propionibacterium acnes, kemudian mengamati diameter zona hambat yang terbentuk sebagai indikator aktivitas antibakteri. Metode ini umum digunakan untuk menilai efektivitas bahan alami terhadap pertumbuhan mikroorganisme secara in vitro. Populasi dan sampel. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah tanaman lidah buaya atau aloe vera yang digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan ekstrak untuk uji aktivitas antibakteri. Sedangkan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah ekstrak dari daging atau gel dari daun lidah buaya atau aloe vera. Pembuatan ekstrak yang pertama, persiapan bahan, yaitu daun lidah buaya segar dipilih dari tanaman yang sehat, kemudian dicuci dengan air mengalir untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Yang kedua, pengupasan dan pengambilan gel. Kulit dan lidah buaya dikupas, kemudian daging atau gel lidah buaya diambil dan dipisahkan dari bagian kulitnya. Kemudian, gel lidah buaya dipotong kecil-kecil dan dihaluskan menggunakan blender hingga diperoleh massa yang homogen. Selanjutnya, gel lidah buaya yang telah dihaluskan dimaserasi menggunakan pelarut etanol 96% dengan perbandingan tertentu, kemudian disimpan dalam wadah tertutup selama 3 kali 24 jam atau 72 jam dan diganti etanol 96% setiap 24 jam sekali. Kemudian supernatant hasil maserasi dievaporasi. Pembuatan media dan kultur bakteri. Serbuk nutrien agar ditimbang dan dilarutkan dengan aqueous kemudian dipanaskan. Setelah itu disterilkan menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat selama 15 menit. Kemudian media dituangkan ke dalam cawan Petri secara aseptik dan steril dan dibiarkan memadat. Setelah memadat, tanam bakteri murni pada media yang sudah padat. Setelah itu, biarkan murni bakteri Propionibacterium acnes diinokulasikan ke media Na dan diinkubasi pada suhu 37 derajat selama 24-40 jam. Prosedur kerja. Media nutrien agar atau Na yang telah memadat disiapkan dalam cawan Petri steril. Setelah itu, suspensi bakteri diinokulasikan secara merata pada permukaan media Na menggunakan OC bulat. Setelah itu, cakram kertas steril direndam dalam ekstrak lidah buaya dengan konsentrasi 25%, 40%, 70%, dan 95%. Setelah itu, cakram yang telah mengandung ekstrak lidah buaya diletakkan di atas permukaan media yang telah diinokulasi bakteri. Kemudian cawan Petri diinkubasi pada suhu 37 derajat selama 24-40 jam dalam kondisi anaerob. Kemudian setelah diinkubasi, diamati terbentuknya zona bening di sekitar cakram. Kemudian diameter zona hambat diukur menggunakan penggaris atau jangka sorong. Kategori zona hambat. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, kategori zona hambat. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, zona hambat terhadap Propionibacterium acnes dapat dikategorikan sebagai berikut. Tidak aktif kurang dari 10 mm, aktif lemah 10-15 mm, aktif sedang 16-20 mm, dan aktif kuat lebih dari 20 mm. Kategori ini membantu menilai efektivitas berbagai konsentrasi ekstrak, serta memudahkan perbandingan dengan kontrol positif atau antibiotik standar dan kontrol negatif atau pelarut. Penentuan kategori diameter zona hambat ini penting untuk mengevaluasi potensi antibakteris ekstrak secara kuantitatif, terutama dalam penentuan hubungan dosis
respon terhadap Propionibacterium acnes. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.